Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat video menangkap hewan melalui handphone. Yang perlu disiapkan pertama kali adalah gambar hewan yang nantinya akan kita edit untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu gambar kerangka atau cetakan bayangan bentuk hewan yang dimaksud dan potongan gambar hewan yang bergerak menuju ke arah kerangka atau cetakan tersebut. Yang kedua adalah aplikasi pendukung untuk mengedit foto dan video. Di sini saya menggunakan aplikasi LikeX untuk mengedit foto dan KineMaster untuk mengedit video. Untuk aplikasi editing terserah teman-teman yang ingin menggunakan yang mana saja, walaupun aplikasinya berbeda dengan yang saya gunakan, asalkan step atau langkah-langkah yang digunakannya sama. Langkah yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi editing foto. Kemudian pilih gambar hewan yang ingin kita edit tadi. Editan gambar pertama adalah menghilangkan gambar latar belakang dan menyisakan hanya pada bagian gambar hewan. Jika sudah, simpan gambar hasil editan tadi dengan latar belakang transparan atau tanpa warna, kemudian pilih kualitas gambar tinggi dan format gambar PNG. Langkah selanjutnya masih pada aplikasi editing foto, buka kembali gambar hewan yang belum kita edit tadi. Kemudian kita edit kembali dengan menghilangkan bagian gambar hewan dan hanya menyisakan bagian latar belakang atau kebalikan dari editan gambar yang pertama, sehingga nanti hasilnya menyisakan kerangka atau cetakan kosong bentuk hewan tersebut. Jika sudah, jangan lupa untuk menyimpan gambar dengan kualitas tinggi dan berformat PNG. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi editing video dengan membuat project baru atau project kosong. Impor gambar hewan editan yang pertama, yaitu gambar latar belakang dengan kerangka atau cetakan kosong gambar hewan tersebut di tengahnya. Setelah itu, ratakan terlebih dahulu posisi gambar tersebut pada layar video editing. Jika sudah, impor lagi gambar hewan hasil editan yang kedua, yaitu gambar yang hanya terdapat hewan tanpa latar belakang melalui fitur layar media. Besarkan gambar hewan sampai pas atau tepat menutupi posisi kerangka atau cetakan kosong tersebut. Jika sudah pas, selanjutnya kita tinggal mengedit layar di timeline dan pergerakan gambar hewan tersebut di layar. Untuk durasi layarnya, di sini saya menggunakan durasi selama 1 detik. Geser terlebih dahulu posisi hewan ke arah kiri di layar sampai tidak kelihatan. Kemudian untuk menggerakkannya, gunakan fitur bergambar kunci pada aplikasi KineMaster. Jika gambar hewan sudah digeser ke arah kiri, kemudian tekan gambar kunci untuk menandai awal pergerakan hewan tersebut pada layar di timeline. Jika sudah, geser posisi layar scan di timeline ke arah ujung atau akhir layar. Kemudian geser lagi posisi gambar hewan di layar tampilan editing video ke arah kerangka atau cetakan kosong tersebut sampai pas atau tepat menutupinya. Jika sudah pas, gandakan layar pertama tadi pada timeline editing agar kita tidak perlu lagi mengimpor gambar tersebut dan mengeditnya dari awal. Setelah digandakan, geser posisi layar ke arah scan selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk menghapus terlebih dahulu tanda dari fitur pergerakan bergambar kunci tadi bekas layar sebelumnya dengan menekan gambar minus atau kurang. Langkah selanjutnya, kita edit lagi layar kedua dengan menentukan posisi awal dan akhir pergerakan hewan di layar. Untuk posisi awal pergerakan, geser gambar hewan di layar ke arah kerangka atau cetakan kosong sampai pas atau tepat menutupinya. Kemudian klik gambar kunci pada layar untuk menandai titik awal pergerakan gambar tersebut.
geser lagi scan layer pada timeline sampai pada bagian akhir. Kemudian geser juga gambar hewan pada layar video editing ke arah kanan sampai gambar hewan tersebut tidak kelihatan. Jika sudah berhasil, kita tinggal memposisikan antara scan layer pertama dan yang kedua agar pada saat pergantian layer di timeline dan hewan tersebut bergerak, tidak terjadi kedipan di video. Selanjutnya kita tinggal mengekspor editan foto tersebut menjadi video dengan format yang kita inginkan. Jika sudah berhasil diekspor, langkah yang terakhir, buka kembali project baru atau kosong pada aplikasi video editing. Kemudian impor hasil ekspor video yang pertama tadi. Selanjutnya kita tinggal mengatur kecepatan video, bisa dikurangi untuk memperlambat atau bisa juga kecepatannya ditambah. Kemudian gandakan video tersebut sampai atau sesuai dengan durasi yang kita inginkan. Selanjutnya kita tinggal ekspor dan bagikan hasil editan video tersebut dengan format yang kita inginkan ke teman-teman yang ada di media sosial. Sekian dulu video saya kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.